Pada pertemuan ini, insya Allah kita lanjut nanti di ayat ke-47. Kemarin, alhamdulillah sudah kita selesaikan ayat 46. Ya, jadi hari ini kita masuk di ayat 47. Ya, perhatikan cara membacanya. Ya ayyuha, panjang ya-nya, ada garis di atas melengkung. Ya ayyuhalladzina, ladzina utul kitaba aminu, utul kitaba aminu, aminu bima nazzalna, bima nazzalna musaddiqa, musaddiqa. Ya, berhenti di sini. Baik, selanjutnya musaddiqan li. Ya, langsung masuk ke huruf lam. Ya, atau sampai di sini aja dulu satu baris. Sebentar kita lanjut insyaallah. Ya, jadi saya baca 3 kali, dengarkan. 1. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqa. 2. Dengarkan. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqa. 3. Dengarkan semua. Tidak ada yang ikut. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqa. Sekarang ikut semua, tidak ada yang diam. Ayo, 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqa. 2. Dengarkan. Ya ikut semua. Afwan, 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqa. 3, ikut semua. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqa. Alhamdulillah. Sekarang kita murojaah sama-sama. 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqa. Ya, baik. Sekarang saya bacakan lagi berikutnya cara membaca baris yang kedua ayat 47. Musaddiqan li. Baris 2 ketemu lam, cepat masuk. Dan tidak ada huruf N, langsung dari sini masuk lam. Lamnya ditasydidkan. Musaddiqan lima ma'akum, ma'ain, ma'akum min qabli. Mim sukun ketemu mim dikasih lama. Kum min nun sukun ketemu qaf juga lama. Min qabli, be dipantul. Min qabli an nato, nun sukun ketemu nun ditahan kasih lama. To, ya. An natomisa wujuhan, wujuhan, baris 2 ketemu fa lama. Wujuhan fanaruddaha. Ya, sampai di sini. Kemudian diulangi dari sini.
Ya, atau sampai di sini aja dulu. Ya, baris yang kedua, halaman ayat 47. Ya, perhatikan saya bacakan. 1. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha. 2. Dengarkan. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha. 3. Dengarkan. Tidak ada yang ikut. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha. Nah, sekarang waktunya ikut semua bersuara. 1, 2, 3. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha. 2. Ikut semua. 1, 2, 3. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha. Terakhir, dengarkan semua dan ikut. 1, 2, 3. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha. Sekarang kita baca sama-sama murojaah. 1, 2, 3. Musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha. Nah, sekarang baris yang ketiga. Kita bacakan dulu, dengarkan, tidak ada yang ikut. Fanarudda, jadi diulangi dari sini. Fanaruddaha ala ain ala, panjang lagi, ada garis melengkung. Ala adbariha, ada dipantul, ada bariha, panjang lagi, ada garis melengkung. Adbariha au nal'anahum, ya, au nal'anahum kama, ya, berhenti kalau habis nafas. Jadi fanaruddaha ala adbariha au nal'anahum, berhenti di sini. Kemudian ulangi. Au nal'anahum kama la'anna, la'ain, nunnya dikasih lama n, kemudian panjang lagi. La'anna ashabas sabt, ashabas sabt, ya, be dipantul kemudian tak sukun. Wa kana amrullahi, wa kana amrullah, tebal, amrullahi maf'ula, maf'u ain ula, la, 2 harokat, ya. Baik, sekarang saya bacakan baris yang terakhir untuk ayat 47 ini. Dengarkan 3 kali saya baca dulu berturut-turut. Bapak Ibu tidak ada yang ikut. Khususnya yang baru pertama kali bergabung, ya seperti ini metodenya, ya. Setelah 3 kali saya baru nanti ada kesempatan Bapak Ibu untuk ikut bersuara. Dengarkan dulu ya, fokus. Lihat di layar. 1. Fanaruddaha, afwan. Fanaruddaha ala adbariha au nal'anahum أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. 2.
Dengarkan, tidak ada yang ikut. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. 3. Dengarkan. Tidak ada yang ikut. فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. 3. Dengarkan, saya baca, tidak ada yang ikut. فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Nah, sekarang waktunya Bapak Ibu bersuara semua. Ya, yang baru pertama kali bergabung, selamat datang kami ucapkan dalam acara ngaji online dan tadabbur Bapak Ibu. Baik, silakan ikut semua. Ayo, 1100 lebih yang sudah bergabung, tidak ada yang diam. Satu huruf dapat 10 pahala. 1, 2, 3. فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. 2. Ikut semua. 1, 2, 3. فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Ya, terakhir baca semua. Ikut semua ya. Bersuara. 1, 2, 3. فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Terakhir, ikut semua, tidak ada yang diam. 1, 2, 3. فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Ya, kita murojaah sama-sama dari sini. Semua bersuara, saya juga. 1, 2, 3. فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Nah, kita murojaah total dari atas 3 baris. Ya, baik yang baru bergabung ataupun yang dari tadi, silakan ikut semua. 1, 2, 3. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا
musaddiqan lima ma'akum min qabli an natamisa wujuhan فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada hamba-hambanya yang utul kitab. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab. Ya. Nah, siapa di sini? Yaitu orang-orang Yahudi. Ya, sebagaimana ayat sebelumnya. Nah, ini hadu Yahudi. Dan ini disinggung juga sebelumnya bahwa sebelum Al-Quran datang ada kitab sebelumnya, kitab Taurat. Ya, dimulai dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah memanggil hambanya, ya ayyuhalladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab. Aminu, berimanlah. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang Yahudi. Aminu, berimanlah. Bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan. Kepada apa yang telah kami turunkan. Apa maksudnya yang telah kami turunkan? Yaitu yang telah kami Allah turunkan kepada kalian, itu Al-Quran. Berimanlah kepada Al-Quran. Percayailah isinya seluruhnya dari awal sampai terakhir. Musaddiqan lima ma'akum min qabl. Yang telah yang membenarkan kitab yang ada padamu min qabl, sebelum ini ada sebelum apa ya, yang telah yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada kalian. Ya, maksudnya apa? Yang membenarkan kitab yang ada pada kamu atau kalian, yaitu Al-Quran sebagai penyempurna dari seluruh kitab-kitab sebelumnya. Makanya ketika Al-Quran datang, yang sekarang kita pelajari ini Bapak Ibu sekalian, tidak boleh lagi mempelajari Injil. Tidak boleh. Tidak boleh lagi mempelajari Zabur. Tidak boleh lagi mempelajari Taurat. Semua kitab-kitab sebelumnya yang merupakan firman-firman Allah, itu inilah Al-Quran yang paling sempurna. Maka di sini ya, berimanlah kalian wahai orang-orang Yahudi kepada apa yang kami turunkan yang membenarkan kitab-kitab sebelum kalian. Ya, termasuk yang kalian agung-agungkan itu adalah kitab Taurat, yang itu pun kalian mengubah-ubah ayat-ayat di dalamnya. Ya. Beriman, ini perintah Allah. Aminu min qabli an natamisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, ya, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, la ilaha illallah, ya. Fanaruddaha ala adbarihim. Lalu kami putar ke belakang. Fanaruddaha, lalu kami putar ala, atas, ke belakang. Ya Allah. Ya, bagaimana itu kalau muka diputar ke belakang? Ya, kalau muka kan menghadap ke depan. Bagaimana kalau kepala atau muka menghadap ke belakang? Diputar oleh Allah gara-gara tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ya, tapi sebagian ahli tafsir mengatakan tidak diputar wajahnya ke belakang, tapi dihinakan. Ya, sebagai bentuk penghinaan Allah kepada mereka di dunia sebelum di akhirat. Ya, itu dia ya. Jadi diputar kepalanya ke belakang. Au nal'anahum, atau kami laknat mereka, ya, atau kami laknat mereka kama la'anna, sebagaimana kami ya melaknat orang-orang yang ashabas sabat, yang sebelumnya, yaitu mereka yang ashabas sabat, melanggar orang-orang yang
pada hari Sabtu, ya. Nah, dulu sudah pernah kita jelaskan ini, ya. Ada orang yang kunu qiradatan khasiin, ya, dikatakan kepada mereka, ya, hanya jadilah kera yang hina, menjadi monyet, ya. Sebagian ahli tafsir mengatakan betul-betul yang melanggar perjanjian dan juga aturan Allah hari Sabtu, tidak boleh pergi mencari ikan di laut. Orang Yahudi yang pergi hari itu di hari Jumat dan memasang pukatnya, dan hari Ahad dia memanen. Nah, ini dia akal-akali, ya. Intinya sebenarnya fokus beribadah di hari Sabtu, ya. Walaupun dia tidak pergi hari Sabtu, dia pasang di hari Jumat, hari Ahad mereka panen. Nah, ini tidak boleh rangkaian seperti itu. Tapi mereka mengakalinya. Nah, hanya mereka diubah dengan menjadi kera yang hina. Sebagian ahli tafsir mengatakan betul-betul menjadi monyet, menjadi kera yang terhinakan. Ya, sebagian mengatakan tidak menjadi monyet, tetapi diserupakan dengan sifat-sifat monyet. Ya, coba lihat bagaimana itu sifat-sifat monyet. Ya, rakus, serakah, dan berbagai macam yang lain. Nah, sebagaimana dulu, ya, pernah terjadi kisah di zaman Nabi Musa, ya, Bani Israel, maka wahai orang-orang Yahudi yang hari ini, ya, kalau kalian tidak mau beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan, maka kami akan putar balik kepala kalian atau muka kalian ke belakang. Ya, sekali lagi sebagian menafsirkan bahwa mereka akan dihinakan, ya, di dunia, anahum, atau dilaknat mereka di dunia dan di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Itulah akibat orang-orang yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Tapi sekali lagi, karena kita ini orang-orang beriman, insya Allah, bukan orang-orang Yahudi, kita juga bukan orang Kristen atau orang Nasrani, kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, ya, dan berusaha memperbaiki terus keimanan, maka harusnya kita mengambil pelajaran pada ayat ini. Kalau katanya kita sebagai kaum muslimin, maka seharusnya kita mengimani Al-Quranul Karim, mulai dari cara membacanya, atau bahkan mulai dari suka mendengarkan murattal Al-Quran diputar, baik di YouTube, ataupun di rumah-rumah kita, di kaset-kaset kita, di mobil-mobil kita, bukan lagi musik, ya, diputar ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian kita pelajari cara membacanya. Ini beriman kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran. Cara berimannya seperti itu. Suka mendengarkan, suka belajar cara membacanya, seperti sekarang yang kita lakukan ini, mempelajari cara membacanya, panjang pendeknya, di mana dikasih lama, di mana dikasih cepat masuk. Ya, itu namanya cara membaca. Ya, setelah itu membacanya. Setelah membacanya juga mempelajari terjemahannya. Kemudian mentadabburi. Ya, seperti hari ini juga kita tadabbur Al-Quran. Jangan cuma dibaca saja, tapi ditadabbur. Kemudian berusaha mengamalkan yang kita fahami lewat membaca terjemahan dan tadabbur. Dan setelah mengamalkan pada diri sendiri dan bermanfaat kepada orang lain dari amalan Al-Quran yang kita lakukan ini, maka selanjutnya dakwahkan, sampaikan kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur karena sebelum masuk di YouTube, Bapak Ibu selalu mengirim link YouTube ke grup-grup yang lain, ya, sebagaimana himbauan admin, kirim dulu 5 grup ke grup WA-nya sebelum bergabung, ya, supaya yang lain mendapatkan juga manfaat, bukan cuma kita merasakan nikmatnya tadabbur Al-Quran. Nah, seperti itu, mendakwahkan Al-Quran. Inilah dimaksud beriman kepada Al-Quran. Termasuk di dalamnya adalah mengaplikasikan isi Al-Quran. Nah, berobat dengan Al-Quran itu semua masuk. Kapan kita tidak seperti itu, maka kita khawatir. Bukan cuma orang-orang Yahudi yang diancam, tetapi kita juga bisa dilaknat oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa terhinakan di dunia dan di akhirat. Dan memang seperti itu. Siapa yang menginginkan, ya. Jadi begini, ada satu kaum yang diangkat derajatnya karena Al-Quran. Sebagaimana juga ada satu kaum yang diturunkan derajatnya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebabkan karena Al-Quran. Maksudnya apa? Semua disebabkan karena Al-Quran. Ya, tergantung bagaimana perlakuan suatu kaum. Ya, contohnya kita ini masyarakat Indonesia, apakah kita ini peduli kepada Al-Quran atau tidak? Kalau tidak, maka kaum itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan direndahkan. Nah, sebagaimana ketika kaum itu
mereka kaum itu mempelajari Al-Quran, maka mereka juga diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya, diberkahi suatu wilayah tersebut. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, dengan ajaran ngaji online ini, ya, walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi kita bisa sama-sama belajar online. Ada yang di kamarnya, ada yang di terasnya, ada yang di ruang tamunya. Ya, bayangkan kalau harus offline, ketemu semua. Wah, susah, banyak biaya dipakai. Ya, misalnya saya harus ke Bandung, atau saya harus ke Jawa Barat, ke Jakarta, ya, di masjid ini kita ketemu semua. Aduh, ibu-ibu sibuk ya. Bagaimana kendaraannya, bagaimana pulang balik, bagaimana makan siangnya, bagaimana makan paginya, dan seterusnya. Alhamdulillah, kita masuk di sini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau benar kita ingin agar bangsa yang tercinta ini, wilayah kita diberkahi oleh Allah, maka ini beriman kepada Al-Quran dengan cara belajar, mempelajari. Nah, pada sisi lain, selain suatu kaum akan dihinakan, direndahkan oleh Allah karena Al-Quran, yaitu karena tidak mau peduli, tidak mau belajar Al-Quran, di satu sisi juga ada yang diangkat derajatnya oleh Allah karena kaum itu mempelajari Al-Quran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh provinsi hadir di sini insya Allah. Nah, juga jangan lupa janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Nah, ini ada kata amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Seandainya suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Bayangkan ini. Minas sama'i wal ard. Ya. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak peduli kepada Al-Qur'an, tidak peduli keberkahan suatu wilayah, suatu negeri, akhirnya kemudian kita ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala suatu siksa yang kita tidak sangka-sangka. Tiba-tiba datang siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik, ya. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat ke-96, ya, disebutkan oleh Allah, yaitu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tidak mau beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Nah, ini dia, seperti orang Yahudi yang diancam mereka seperti ini. Ya, Allah akan memalingkan muka mereka ke belakang. Walaupun sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa sifat-sifat mereka, ya, seperti yang kemarin disebutkan juga tentang monyet, itu tidak menjadi monyet betulan tapi sifat-sifat monyet. Begitupun dengan fanaruddaha ala adabariha. Ya, dipalingkan artinya dihinakan, terhina di dunia, dan apalagi nanti terhina di akhirat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa kana amrullahi maf'ula, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi maf'ula, ya, dan ketetapan Allah itu ya, ketetapan Allah, dan adalah ketetapan Allah maf'ula, pasti berlaku. Tidak mungkin tidak, pasti berlaku, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, siapapun kita semua di sini, termasuk saya nasihatkan diri pribadi saya maupun kepada seluruh teman-teman Bapak Ibu peserta ngaji online dan tadabbur juz 5 ini. Mari menjadikan Al-Quran sebagai prioritas utama kehidupan kita. Pelajaran apapun, aktivitas apapun, nomor satukan Al-Quranul Karim. Jangan menomor duakan, apalagi menomor tigakan, nomor 4. Ya, silahkan mau menjadi doktor, profesor, master, sarjana, ya, ahli di bidang ini, tapi ini nomor 1, Al-Quranul Karim. Tidak dilarang yang lain. Yang menjadi masalah, kita prioritaskan yang lain, Al-Quran tidak. Kita bisa bahasa Inggris, ya, baca bahasa Inggris, bahasa ini, kuasai rumus-rumus. Kalau ini tidak dikuasai, ini besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa nanti jawaban kita di hadapan Allah? Aku sudah berikan engkau usia 60 tahun, 70 tahun. Apa yang kau gunakan usiamu itu tentang Al-Quran? Kalau kita hanya bisa menjawab karena di sana jujur, tidak ada kebohongan, ya Allah, saya habiskan hidupku karena dunia, dan dunia. Ya, perhatian Al-Quran sangat kecil, itu pun kuanggap nomor sekian Al-Quran. Bahkan keadaan saya tidak membacanya lagi, saya tidak mau mempelajarinya, saya menjauhinya.
Ya, ini jawaban. Tapi kalau kita menjadi sahabat Al-Quran prioritas utama, bukan cadangan, tapi prioritas utama, maka ini justru Al-Quran yang akan menjadi sosok pembela di hadapan Allah. Pembela di hadapan Allah akan memberi syafaat. Tidak mungkin Rasulullah berbohong. Dalam hadis sahihnya, beliau mengatakan, bacalah Al-Quran, iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya dia Al-Quran akan datang di hari kiamat atau hari akhirat, pemberi syafaat bagi sahabatnya. Masya Allah. Selamat Bapak Ibu menjadi sahabat Al-Quran. Yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Ini channel yang insya Allah akan membimbing kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana Allah menitipkan sedikit ilmu kepada kami untuk berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan lewat wasilah ini kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan dijauhkan dari ancaman hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala.